Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua pembaca Makassar Terkini. Kali ini kita akan mencoba memberikan informasi kepada pembaca sekalian terkait kondisi COVID-19 khususnya di Kota Makassar. Banyak sekali masyarakat yang terdampak, tapi ada pula yang sangat merasakan wabah ini, khususnya mereka yang termasuk dalam kelompok rentan. Salah satunya adalah teman-teman kita di komunitas difabel atau penyandang disabilitas. Saat ini kita telah terhubung dengan salah satu pejuang difabel di Kota Makassar, Abdul Rahman, biasa juga dipanggil dengan nama Gus Dur. Bagaimana kabar, bro? Alhamdulillah, cukup baik secara matahari di siang hari ini. Ya, kali ini mungkin kita ingin berbagi ya, setelah 1 bulan lebih sejak kasus pertama pasien yang terpapar virus corona di Indonesia diketahui, masyarakat sudah mulai banyak yang waspada, banyak daerah yang menerapkan lockdown, juga beberapa kabupaten kota sudah menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Nah, pembaca atau pemirsa Makassar Terkini ingin mengetahui bagaimana sih teman-teman khususnya di kelompok difabel, bagaimana menghadapi wabah ini, dan selama 1 bulan masa siaga ini, kira-kira apa yang teman-teman difabel sudah rasakan? Mungkin bisa berbagi dengan kita, bro, silakan. Ya, baik, terima kasih. Jadi kita lihat dulu kembali ke belakang. Kami teman-teman di Perdik ini kan sebenarnya COVID-19 ini kan munculnya di awal tahun 2020 di Januari. Dan untuk masuk ke Sulawesi Selatan kan kita tahu sendiri bahwa di awal bulan ketiga ya Sulawesi Selatan sudah kena dampak dari COVID-19 ini. Dan kalau kami melakukan kajian dan beberapa kali kita sudah sampaikan ke publik di Sulawesi Selatan, pada khususnya di Kota Makassar, sebenarnya yang paling rentan kena dari COVID-19 ini bukan cuma masyarakat pada umumnya, tapi kawan-kawan kelompok difabel ya, yang sehari-hari sebenarnya pekerjaan mereka adalah pekerja harian. Saya ambil contoh seperti teman-teman buta, ada beberapa yang membuka jasa panti pijat, terus maksudnya refleksi panti pijat, terus ada teman-teman daksa yang sebagai lebih banyak bekerja di perusahaan konveksi, dan teman-teman tuli sebagai parkir, dan teman-teman ekskusta itu sendiri. Kita melihat bahwa mereka teman-teman difabel ini yang kehidupan sehari-harinya bekerja sebagai penyedia jasa sangat dampaknya sangat mengena, khususnya di perputaran ekonominya mereka. Katakanlah contoh, teman buta bisa mendapatkan klien kurang lebih 3-5 orang sehari. Semenjak COVID-19 ini terjadi, sama sekali tidak ada lagi yang menggunakan jasa pijat atau refleksinya mereka. Ini contoh untuk di teman-teman buta. Bagaimana kalau teman-teman kusta, ekskusta, dan teman-teman tuli yang sehari-harinya juga pekerjaan mereka sebagai penyedia jasa parkir. Kita tahu sendiri bahwa semenjak Indonesia sudah mengeluarkan surat edaran menghimbau kepada masyarakat Sulawesi Selatan atau Kota Makassar untuk membatasi kegiatan di tempat keramaian, atau kalau ingin berbelanja kalau bisa lewat online. Ini secara otomatis kawan-kawan di tuli dan teman-teman ekskusta yang menyediakan jasa parkir, ya mereka juga secara otomatis mengena dampak persoalan ini. Apalagi saya melihat bahwa informasi juga yang disajikan oleh pemerintah
pada saat ini awal-awal informasi tentang COVID itu tidak akses bagi kawan-kawan difabel. Katakanlah seperti kawan-kawan tuli. Ya, kita lihat sendiri di Sulawesi Selatan atau Makassar, kepala daerah kita rutin untuk melakukan konferensi pers melalui media TV, media TV, tetapi tidak adanya penterjemah bahasa isyarat dalam TV tersebut. Jadi secara otomatis akses informasi apa sih yang disampaikan oleh kepala daerah, Gubernur Sulawesi Selatan, Wali Kota Makassar, atau Bupati Kabupaten Kota, mereka tidak paham. Jadi memang kalau kami di teman-teman gerakan rentan, memang paling dampak dari COVID-19 ini betul-betul yang sangat merasakan adalah kelompok difabel. Walaupun banyak kelompok-kelompok rentan yang lain, tapi yang betul-betul terasa itu di teman-teman komunitas. Jadi bagaimana teman-teman menghadapi kondisi yang sudah berlangsung 1 bulan ini? Apa-apa saja yang dilakukan supaya tetap bisa bertahan? Iya, untuk mereka bertahan ya mereka harus membongkar tabungan dong secara otomatis. Itu secara otomatis mereka membongkar tabungan mereka. Tetapi kami sendiri di Perdik, kebetulan sebelum pemerintah mengambil sikap atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Sulsel atau Makassar tentang penyediaan sembako, kami di Perdik sudah kurang lebih sudah 1 bulan sudah membuka donasi untuk masyarakat umum untuk menyumbang, untuk meringankan beban kawan-kawan difabel yang ada di Maminasata ini yang masuk dalam kategori zona merah. Alhamdulillah respon masyarakat cukup besar karena hampir sebulan ini kami membuka donasi, masyarakat sudah menyumbang kurang lebih sudah ada 23 dalam bentuk rupiah 23 juta. Dan kalau sembako banyak, seperti kemarin ada 30 paket dari Dompet Duafa, dari Polda Sulawesi Selatan, melalui Dirintel Polda menyumbang 20 paket, dan itu kita sudah distribusikan juga kepada kawan-kawan difabel. Tetapi kami di Perdik memilah data yang kami punya dari ribuan data difabel di Kota Makassar, ada kurang lebih 200 difabel lansia yang kita prioritaskan dulu untuk menerima bantuan sembako dari hasil penggalangan donasi kami di Perdik itu sendiri. Dan teman-teman sewaktu kita membawa logistik sembako ini sangat antusias dan sangat mengucapkan banyak terima kasih dikarenakan di tengah COVID-19 ini mereka belum tersentuh sama sekali dari bantuan sembako, apakah dari pemerintah Kota Makassar atau Sulawesi Selatan sendiri. Jadi selama ini adalah hasil donasi dari teman-teman sendiri ya, belum ada bantuan dari pemerintah khusus untuk difabel ya? Iya, kalau saya bisa mengatakan gitu, untuk saat ini belum. Tetapi yang kalau kami di Perdik, yang kami sudah donasi masyarakat yang datang dari seluruh Indonesia, kami sudah salurkan kurang lebih sudah ada 135 sembako keluarga difabel yang kita sasar Makassar dengan Kabupaten Goa. Tapi kita memprioritaskan dulu kepada kelompok difabel lansia yang mempunyai usia dari di atas 50 tahun, karena ini yang mereka yang paling rentan dari dari COVID-19 ini. Belum kita melihat tentang penyebaran. Bagaimana caranya difabel bisa hidup sehat, hidup bersih. Bagaimana caranya mereka membuat antiseptik atau dan lain-lain. Kalau informasi yang diberikan oleh pemberi informasi, katakan media, media
TV atau media cetak yang mempunyai link YouTube atau apapun, tetapi tidak mempersiapkan penterjemah dan setel teks di bawahnya, ya secara otomatis kawan-kawan difabel khususnya tuli atau teman-teman buta tidak mengetahui ya apa sih informasi yang disampaikan oleh media ini. Ya, bagaimana dengan layanan kesehatan? Apakah teman-teman difabel juga termasuk dalam kelompok yang dimudahkan untuk melakukan rapid test, tes cepat, atau misalnya tes PCR misalnya? Apakah sudah ada data dari teman-teman difabel yang mungkin, mohon maaf, terpapar virus ini? Ya, kemarin sempat kami mendampingi salah satu difabel buta yang indikasi awalnya terpapar COVID-19 ini. Saya rasakan betul dengan beberapa teman-teman di gerakan, agak sulitnya pihak medis menerima, pihak rumah sakit menerima, karena yang pertama mereka berpikir dia difabel buta, tidak ada keluarga yang bisa menjamin dan tidak ada yang bisa membantu mengontrol. Padahal kalau kita melihat persoalan COVID nasional ini, ada atau tidak ada keluarganya atau ada tidak ada penjaminnya, secara otomatis negara yang harus sikap untuk melakukan perawatan. Bayangkan saja, Pak, kalau kami harus menunggu sampai kurang lebih 6 atau 8 jam di salah satu rumah sakit yang ada di Makassar untuk membantu mengadvokasi kawan ini. Dan setelah kita ketemu dengan pihak kepala rumah sakit Pelamunia, akhirnya atas perintah dari kepala rumah sakit itu, ya akhirnya kawan ini diterima untuk dirawat. Dan ya bukan cuma sampai selesai di situ. Setelah proses akhirnya hasilnya sudah kembali normal, hasilnya keluar bahwa ternyata dia tidak terpapar, tetapi untuk kembali ke rumah, ke lingkungan sosialnya dia, tempat tinggalnya dia atau kos-kosannya dia, itu masyarakat tidak menerima lagi, dikarenakan masyarakat menganggap bahwa ini sudah terpapar kemarin dan bisa saja menyebar kepada masyarakat pada umumnya. Ini satu contoh kasus yang terjadi, yang kami lihat teman kawan difabel buta ini sempat dinyatakan terpapar COVID-19. Tapi walaupun hasil dari medis bahwa dia sudah sembuh dan tidak terpapar dengan corona ini, tetapi stigma di masyarakat itu sulit untuk menerima. Jadi ini yang kami melihat bahwa saat ini pemerintah Sulawesi Selatan atau Kota Makassar kurang sigap untuk mengatasi persoalan ini. Apalagi ya kita tahu sendiri, seharusnya yang terlibat di dalam tim gugus pencegahan COVID-19 ini mulai dari tingkat provinsi, kabupaten, kota, harusnya melibatkan semua elemen lembaga sosial agar kita bisa bersama-sama untuk mencegah COVID-19 ini. Seperti di kawan-kawan difabel, saya berusaha untuk berkomunikasi dengan pemerintah Kota Makassar, tetapi harus menunggu sampai detik ini untuk tergabung dalam tim COVID Kota Makassar itu belum ada jawaban saat ini. Jadi bagaimana teman-teman difabel bisa mendapatkan akses informasi yang terkini di tengah keterbatasan pergerakan masyarakat ini? Apa yang dilakukan oleh teman-teman difabel agar informasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, misalnya pengumuman, itu bisa cepat sampai ke teman-teman difabel? Apakah ada strategi atau cara yang digunakan saat ini oleh teman-teman? Alhamdulillah kita di Perdik dan di beberapa gabungan lembaga difabel yang ada di beberapa kabupaten, kita membuat grup WhatsApp. Jadi kita menyaring informasi yang ada tersebar di mana-mana, kita menyaring di dalam grup itu. Kita memeriksa yang mana hoax, yang mana benar. Kalau memang ini hoax, kita tidak sebarkan kepada teman-teman komunitas. Tetapi kalau itu sifatnya betul benar dan kita benar, kita sebarkan. Tetapi kita harus mendesain kembali, menyederhanakan
informasi itu. Katakanlah contoh gini, uh, ada masyarakat Kota Makassar yang membuat video yang sempat viral kemarin, yang polisi India yang datang supaya jangan keluar. Kami mendiskusikan di grup itu, akhirnya kami membuat teks di bawah. Kami membuatkan teks karena agak sulit kalau kita mau memberikan interpreter di dalamnya, karena proses ini harus cepat informasi ini tersebar. Jadi di video tersebut kita menggabungkan membuat teks di bawahnya, apa sih yang video ini obrolkan, untuk kita sebarkan juga ke teman-teman komunitas kuliah yang lain. Apalagi kan kita tahu sendiri, website yang dibuat oleh pemerintah Sulawesi Selatan dan Kota Makassar, seperti saya yang difabel penglihatan, yang harus menggunakan aplikasi JAWS atau Damayanti, membaca screen reader yang membaca saya untuk melakukan browsing informasi, mencari informasi, itu agak sulit. Terpaksa informasi itu yang saya bisa dapatnya ya dari situs resmi Kementerian Kesehatan itu sendiri. Tapi kalau dari situs kesehatan pemerintah Kota Makassar atau Sulawesi Selatan itu agak sulit. Ya, kita kan belum tahu ya sampai kapan wabah ini akan berakhir. Nah, otomatis kan bantuan atau misalnya dukungan dari relawan atau pemerintah itu boleh dibilang akan terbatas, dan mungkin ketika wabah ini berkepanjangan, kebutuhan akan semakin banyak. Tidak hanya teman-teman difabel saja yang mungkin akan terdampak, akan semakin banyak masyarakat yang juga sangat membutuhkan misalnya pangan atau bantuan lainnya. Apakah sudah ada strategi dari teman-teman difabel agar bisa tetap bertahan di tengah pandemi, bila mana suatu saat bantuan-bantuan yang dibutuhkan seperti pangan itu mulai berkurang? Ya, kalau kami melihat bahwa teman-teman kan secara otomatis dari membongkar isi tabungannya saat ini sambil menunggu bantuan yang ada, ya otomatis mereka harus belajar berhemat. Dan sebenarnya juga bantuan sembako yang sudah mulai didistribusikan, saya kemarin sudah berkoordinasi dengan pihak pemerintah Kota Makassar melalui dinas sosial, bahwa untuk sembako kawan-kawan difabel lebih layaknya dihubungi per lembaga, berapa data difabel yang ada terdata di lembaga tersebut, agar bisa langsung tersasar mengena. Karena kalau saat ini ya sampai detik ini dari tanggal sekian ya belum teman-teman yang informasi yang saya peroleh bahwa belum mengena bantuan dari kalangan pemerintah, tetapi yang ada dari relawan-relawan yang bekerja pada yang saat ini. Okay. Untuk kedepannya ya mari kita berdoa bersama bahwa mudah-mudahan dampak COVID ini tidak terlalu panjang, karena kalau memang berkepanjangan dan sampai berbulan-bulan, ya betul-betul akan krisis, betul-betul kita akan krisis kehidupan, makanan, dan pasti juga kawan-kawan difabel ya semakin rentan lagi dari tindakan kriminal. Ya, tadi poinnya menarik bahwa teman-teman difabel sudah berusaha agar setiap bantuan itu digunakan dengan hemat. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail seperti apa penghematan yang dilakukan oleh teman-teman difabel? Ya, kalau penghematan itu kita kembali kepada teman-teman yang lagi, teman-teman, bagaimana apa penghematan yang mereka harus persiapkan. Karena saya rasa ini kembali kepada pribadi kita masing-masing. Bagaimana caranya kita berhemat untuk sandang pangan, untuk mengatasi kebutuhan kita sehari-hari. Tapi saya belum tahu secara mendetail apa sih yang teman-teman. Tetapi kalau bercermin kembali ke pribadi saya sendiri sebagai difabel penglihatan yang low vision, ya otomatis saya harus mempersiapkan beberapa bahan makanan untuk persediaan, karena ya dengan wacana dengan rencana Kota Makassar besok untuk lockdown total, kegiatan terbatas, secara otomatis saya bakalan terbatas juga untuk
membeli kebutuhan sehari-hari saya. Jadi berarti saya harus membeli kebutuhan saya selama untuk 1 bulan ke depan. Ya, jadi selama wabah ini otomatis teman-teman difabel hampir tidak bisa bekerja ya? Atau memang ada beberapa teman-teman yang masih bisa bekerja untuk mendapatkan penghasilan tambahan? Iya, kalau kita melihat kawan-kawan difabel 95%. 95% itu sudah tidak ada pekerjaan sama sekali. Karena yang teman-teman yang bergerak di pekerjaan mereka yang penyedia jasa, mereka ya dengan kegiatan terbatas ini ya mereka sudah tidak dapat klien lagi. Teman-teman yang kerja sebagai juru parkir mereka saat ini ya otomatis berdiam diri di rumah untuk mengikuti himbauan pemerintah. Tetapi yang perlu kita pikirkan kalau mereka berkegiatan di rumah tidak keluar tetapi bahan sandan pangannya mereka terpenuhi, otomatis mereka akan mendengar, akan mengikuti anjuran tersebut. Tetapi kalau pemerintah tidak mempersiapkan bahan kebutuhan pokok ini, ya otomatis masyarakat bakalan keluar. Sama juga kawan-kawan difabel. Ya, ini kan selama program himbauan agar bekerja dari rumah, apakah teman-teman di komunitas difabel tidak pernah berusaha atau berpikir untuk memikirkan profesi yang bisa menghasilkan dari rumah, misalnya membuat karya atau misalnya ini kan mendekati bulan puasa, misalnya membuat kuliner atau apa sehingga tetap produktif di rumah atau seperti apa agar misalnya di tengah pandemi ini teman-teman difabel bisa tetap produktif? Iya, saya rasa teman-teman pasti sudah ada yang beberapa yang tahu untuk membuat makanan takjil atau apa secara online, pasti mereka sudah mempersiapkan. Seperti gini, saya mengambil contoh salah satu kawan tuli, kebetulan Ibu Faisah, Ketua Kesejahteraan Tunarungu Kota Makassar, cabang DPC Kota Makassar, mereka membuat masker transparan. Karena masker ini untuk memudahkan masyarakat umum berkomunikasi kepada kawan-kawan tuli. Ya secara otomatis karena pekerjaan dia yang sehari-hari sebagai bekerja di konveksi, tapi karena tidak adanya pesanan, akhirnya dia harus dirumahkan. Akhirnya membuat masker ini sambil bersama-sama dengan teman-teman tuli yang lain. Saya rasa teman-teman yang difabel yang pertama menguasai teknologi, terus tahu membuat kuliner pasti secara otomatis mereka sudah berpikir ke sana. Tetapi yang kita lihat bahwa teman-teman yang kreatif pasti teman-teman difabel yang muda. Bagaimana yang secara yang sampai saat ini kami sendiri di Perdik belum bisa menjawab untuk kebutuhan mereka. Halo. Halo bro, jadi teman-teman sudah mulai beradaptasi ya? Sebagian teman-teman sudah mulai beradaptasi ya? Sudah bisa beradaptasi? Kalau persoalan beradaptasi, kami tidak bisa memvonis bahwa mereka sudah beradaptasi atau bagaimana, karena ini kembali kepada individu difabel itu sendiri, itu sendiri, karena ini kan walaupun pemerintah mengeluarkan informasi pencegahan ini melarang untuk membuat kegiatan atau berkumpul atau bekerja, tetapi kalau lagi-lagi kita kembali melihat sandang pangannya mereka menipis di rumah kawan-kawan difabel, ya otomatis mereka mau kemana lagi kalau bukan ke mencari pekerjaan untuk menghidupi dapurnya mereka. Oke. Terima kasih Abdul Rahman
Direktur Eksekutif Perkumpulan Difabel untuk Kesetaraan, atas informasinya sudah berbagi dengan kita. Saya ulang, Om. Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan. Ya, Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan, Direktur Eksekutif Teman-teman atau biasa disapa Gus Dur. Terima kasih atas informasinya. Semoga terima kasih banyak. Wabah ini bisa segera berakhir dan amin. Tetap semangat. Semoga kita bisa melaluinya dengan sabar dan tetap kuat. Amin. Mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan. Ya, terakhir dari saya bahwa di tengah COVID-19 ini memang sangat berdampak kepada seluruh masyarakat pada umumnya, termasuk di kelompok rentan khususnya difabel. Tetapi marilah kita masyarakat Sulawesi Selatan atau Kota Makassar bersama-sama mengikuti himbauan pemerintah kita untuk hidup bersih. Karena kalau bukan kesadaran kita untuk mengatasi COVID ini, ya secara otomatis proses ini bakalan lama. Tetapi kalau betul-betul kembali kesadaran kita mengatasi persoalan COVID ini, insya Allah pasti COVID tersebut bakalan cepat usai juga, dan tanggap bencana secara nasional bakalan dicabut. Tapi kalau kita tidak sadar, ya secara otomatis ini bakalan berjalan lama. Sekaligus kami saya secara pribadi dan lembaga menyampaikan mohon maaf lahir dan batin sekiranya masyarakat yang pernah bersentuhan dengan kami atau saya secara pribadi melakukan kesalahan. Semoga di bulan suci Ramadan terhitung besok di 1441 Hijriah ini betul-betul kita banyak-banyak berikhtiar, dan ini semoga juga kita cepat keluar dari COVID-19 ini. Saya rasa itu. Ya, terima kasih Saudara Abdurrahman dari Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan. Semoga informasinya memberikan kita optimisme dan motivasi untuk bisa menghadapi wabah ini. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Om Aman. Ya, makasih. Saya tinggal tunggu linknya ya. Salam inklusi. Alam. Siap.